Kadangkala respon itu muncul sesudah menjadi kasus, kayak yang Rafael tuh jadi kasus selalu dibuka, loh ini sudah dilaporkan dulu kok didemand gitu, baru sekarang. Dulu mengenai 300 triliun terus terang saya tidak lihat di dalam surat itu, nggak ada angkanya, jadi saya nggak tahu juga 300 triliun itu dari mana angkanya. Nanti saya akan, kalau kembali lagi ke Jakarta, saya akan bicara lagi dengan Pak Mahfud dan juga Pak Irfan, angkanya itu dari mana. Baru-baru ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan temuan yang mencengangkan di lingkungan Kementerian Keuangan. Ada transaksi mencurigakan senilai 300 triliun rupiah yang telah diidentifikasi di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Temuan tersebut dilaporkan langsung kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Sudah dikumulasikan semua melibatkan 460 orang lebih ke kementerian itu, yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar 300 triliun. Tapi sejak tahun 2009 karena laporan tidak diupdate, tidak diberi informasi respon. Kadangkala respon itu muncul sesudah menjadi kasus, kayak yang Rafael tuh jadi kasus selalu dibuka, loh ini sudah dilaporkan dulu kok didemand gitu, baru sekarang. Dulu Angin Prayitno sama, nggak ada yang tahu, sampai ratusan miliar diungkap oleh KPK baru dibuka. Nah itu saya kira karena kesibukan yang luar biasa sehingga perlu sistem aja ya, menurut saya. Saya sangat hormat dan salut pada Bu Sri Mulyani yang begitu hebat itu untuk membersihkan itu sudah lama. Tak hanya itu, mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya juga diduga kuat melakukan transaksi mencurigakan senilai 500 miliar rupiah yang telah dibekukan oleh PPATK. Bahkan, Inspektorat Kemenkeu juga menemukan bahwa Rafael Alun Trisambodo menyamarkan asetnya dan melakukan tindakan pencucian uang dengan memindahkan kepemilikannya menggunakan nama orang lain. Statementnya Pak Mahfud MD terkait aliran dana di kementerian bagaimana? Iya, tadi saya juga berkomunikasi sama Pak Mahfud dan Pak Ivan ya dari PPATK. Pertama surat itu baru saya terima tadi pagi, tapi karena saya sedang terbang ke sini jadi saya belum lihat suratnya. Tapi saya sudah scan. Jadi pada dasarnya begini, ada setiap tahun PPATK itu mengirimkan informasi kepada kita mengenai transaksi yang disebut material. Dari 2009 sampai dengan 2022 atau 23 ini ya, itu ada 196 surat yang disampaikan. Sebagian yang sudah kita sampaikan follow up yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, kita juga sampaikan di situ, ada yang dilakukan eksaminasi, ada yang memang kalau kasusnya memang terbukti maka dilakukan hukuman disiplin, ada yang sudah dicopot atau dikeluarkan, itu semuanya ada statusnya. Menurut Pak Ivan masih ada 70 yang kita perlu untuk memberikan keterangan tambahan, kita akan sampaikan. Jadi saya sampai hari ini karena baru menerima suratnya tadi pagi, jadi saya belum melihat angkanya ya. Mengenai 300 triliun terus terang saya tidak lihat di dalam surat itu, nggak ada angkanya. Jadi saya nggak tahu juga 300 triliun itu dari mana angkanya. Nanti saya akan, kalau kembali lagi ke Jakarta, saya akan bicara lagi dengan Pak Mahfud dan juga Pak Irfan, angkanya itu dari mana. Sehingga saya juga bisa punya informasi yang sama dengan Anda semuanya, media dan masyarakat. Tentu saya tanya kepada Pak Ivan, cara menghitungnya gimana, datanya seperti apa. Karena di dalam surat yang disampaikan ke saya, yang dalam hal ini ada lampirannya 36 halaman, itu nggak ada satupun angka. Gitu. Jadi, ini adalah sebuah temuan yang sangat mencemaskan dan mengkhawatirkan karena melibatkan jumlah uang yang sangat besar dan merupakan uang rakyat. Pemerintah harus bertindak cepat dan mengambil tindakan tegas
untuk mengusut kasus ini sampai tuntas serta menghukum para pelaku dengan hukuman yang setimpal. Namun kita tahu tentunya tidak cukup hanya mengusut dan menghukum para pelaku. Ada juga dilakukan harusnya reformasi sistem di Kementerian Keuangan untuk mencegah terulangnya kasus-kasus serupa di masa depan. Sistem pengawasan dan juga kontrol harusnya ditingkatkan agar tidak ada lagi celah untuk melakukan tindakan korupsi dan pencucian uang. Selain itu penting juga untuk membangun kesadaran dan juga moralitas yang kuat di kalangan para pejabat dan pegawai negeri. Mereka harus menyadari bahwa mereka adalah pelayan masyarakat dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara yang baik dan juga tentunya benar. Kita semua harus ikut berperan aktif dalam mencegah dan memberantas tindakan korupsi dan pencucian uang melalui pengawasan yang ketat dan juga partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Saya yakin kita dapat membangun negara yang lebih baik dan adil untuk semua orang.